Setiap hari kita menunaikan sholat 5 waktu tak pernah tertinggal. Tapi apakah sholat kita sudah benar? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan gerakan kosong tanpa jiwa? Salam sang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Ini peringatan keras, bukan untuk mereka yang tidak sholat, tapi justru untuk yang sholat namun lalai. Lalai dari apa? Lalai dari makna, lalai dari hakikat, lalai dari esensi sholat yang sebenarnya. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun telah mengingatkan di dalam sabdanya, berapa banyak orang yang sholat, tetapi yang didapat hanya lelah dan payah. Inilah pertanda sholat yang belum benar, sholat yang hanya menjadi rutinitas fisik tanpa menyentuh jiwa. Lalu seperti apa sholat yang benar itu? Pertama, sholat yang benar adalah sholat yang menghadirkan hati, bukan sekedar gerakan dan bacaan, tetapi kehadiran jiwa di hadapan Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar terdapat konsentrasi dan ketundukan hati. Karena dalam sholat ada 3 hukum utamanya: hukum qauli, hukum fi'li, dan hukum qalbi. Kedua, sholat yang benar adalah sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat kita tidak mampu mencegah kita daripada perbuatan maksiat, dari gibah, dari dusta dan iri hati, maka patut kita pertanyakan, sudah benarkah sholat kita? Ketiga, sholat yang benar adalah sholat yang menghasilkan perubahan. Perubahan dalam sikap tentunya, dalam perilaku, dalam karakter. Dari yang pemarah menjadi sabar, dari yang pelit menjadi dermawan, dari yang sombong menjadi tawadu. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sholat itu memiliki roh, dan rohnya adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Lalu bagaimana cara mencapai sholat yang benar? Mulailah dengan memahami makna setiap bacaan, setiap takbir, setiap doa iftitah, setiap ayat Al-Fatihah, dan setiap gerakan. Pahamilah bahwa ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu adalah ikrar ketundukan total. Rasakan keagungan Allah dalam setiap gerakannya. Ketika ruku, rasakan kebesarannya. Ketika sujud, rasakan kehinaan kita di hadapannya. Baginda Rasul pun telah mengingatkan, puncak kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Inilah momen terdekat, momen di mana seharusnya kita melebur dalam kecintaan dan ketundukan. Tapi seringkali godaan datang, pikiran menerawang ke dunia, ke pekerjaan, ke masalah hidup. Inilah ujian sholat yang sebenarnya.
Seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri berkata, setiap sholat yang tidak menghadirkan hati, maka ia lebih dekat kepada siksa. Lalu bagaimana jika kita masih terus diganggu was-was? Bersabarlah, teruslah berlatih. Sebagaimana kata para sufi, lawanlah setan dengan konsentrasi. Tariklah hatimu kembali setiap kali ia pergi. Bagaimana caranya? Diamkanlah. Sholat yang benar, ia akan terasa dampaknya, dan ia akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Cahaya yang menerangi hati, cahaya yang membimbing langkah hidup kita, cahaya yang menuntun kita dalam setiap mengambil keputusan. Sholat yang benar juga akan menjadi penyejuk jiwa, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah sholat sebagai penyejuk hatiku. Sholat bukan menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan, seperti udara bagi paru-paru, seperti air bagi ikan. Jadi, mari kita evaluasi sholat kita sekarang. Apakah kita masih terburu-buru dalam sholat? Apakah pikiran kita masih kemana-mana? Apakah kita masih melakukan gerakan asal-asalan? Apakah bacaan kita hanya di mulut, tidak sampai ke dalam hati? Apakah sholat kita sudah mampu mencegah kita dari maksiat? Jika jawabannya iya, untuk pertanyaan-pertanyaan itu, maka inilah saatnya untuk memperbaiki. Mulailah dari sholat berikutnya. Hadirkan hati, pahami maknanya, rasakan kehadiran Allah. Karena sesungguhnya sholat yang benar bukanlah tentang sempurnanya gerakan, tapi bagaimana sempurnanya penghambaan, hadirnya hati kepada Allah. Bukan lagi tentang panjangnya bacaan, tapi tentang dalamnya penghayatan. Allah tidak melihat bentuk luar kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Yanzuru ala qulubikum. Makanya, sholat yang benar adalah sholat yang lahir dari hati yang benar, hati yang tunduk, hati yang khusyuk, hati yang hanya mengingat Allah. Di akhirat nanti, sholat akan menjadi pertanyaan pertama, bukan berapa banyak harta atau berapa tinggi jabatan, tapi bagaimana sholat kamu. Kata baginda Rasul, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi, benarkanlah sholat kita mulai dari sekarang, mulai dari sholat berikutnya. Karena sholat yang benar bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, tapi juga menyelamatkan kita di dunia, menjadi lentera dalam kegelapan, menjadi penuntun dalam kesesatan, menjadi penyejuk dalam kepanasan. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Inilah kunci sesungguhnya. Sholat yang benar akan menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber solusi dari segala masalah. Jadi, sekali lagi kita tanyakan pada diri sendiri, apakah sholat kita sudah benar? Jika belum, kita perbaiki bersama. Karena sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya rapuh, maka robohlah bangunan agama dalam kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang menegakkan sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan penghayatan yang mendalam.
Aminullah. Demikianlah salam